Sahabat, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Barokah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi. Sukanya itu ya menikmati perjalanannya sebetulnya touring itu. Bukan tujuannya ya, bukan tujuannya, tapi perjalanannya itu yang membuat kita ketagihan. Ketagihan. Apalagi view dalam perjalanannya itu asik gitu ya. Terus sukanya dulu Pak, dan dukanya mah. Iya, sukanya itu salah satunya itu. Menikmati. Menikmati perjalanannya. Dan kebersamaan kayaknya ya. Jadi, waduh, yang bikin ketagihan tuh itu. Ya. Kalau touring yang paling jauh Pak Dodo, Yang saya alami ya sampai Pacitan itu. Pacitan, Jawa Timur ya. Ya, Pacitan tuh perbatasan perbatasan sudah Jawa Timur. Perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang waktu ke Dieng itu Pak? Ke Dieng. Lebih dekat itu. Oh, lebih dekat ya. Lebih jauh Jawa Timur, Jawa Tengah itu ya. Betul, daerah situ. Yang berkesan. Wonosobo. Karena kan gini, orang-orang tuh kadang, ya bukan orang-orang sih, sebagian orang tuh usia-usia touring itu kan udah usia kepala 56, 57, 58 itu katanya sih Pak lebih apa ya, lebih mengkhawatirkan dalam perjalanan. Itu gimana Pak? Iya, ada benarnya juga sih. Jadi Fisiknya ya? iya. Cuma ya bagi usia seperti itu, di samping memang perlu kesehatan juga dijaga, ya jangan memaksakan diri kalau udah mulai Jangan senja. memaksakan diri. Iya, jangan Itu yang memaksakan diri kalau penting. udah senja, misalnya udah mulai jam 6, jam 7 mau maghrib itu mending Istirahat. istirahat. Gitu. Idealnya berapa jam sekali Pak kalau istirahat Kalau touring itu Pak? perjalanannya Kalau itu ya antara 2 sampai 3 jam tuh mesti istirahat gitu. 2-3 jam harus istirahat. Istirahat, entah ngopi, entah merokok, ada pokoknya Iya. kita istirahat aja. Oh, iya. Jadi 2-3 jam ya. Ya, istirahat. 3 jam. Oh, Walaupun sepertinya kita Sehat. fisiknya sehat, Jangan dipaksakan. dehidrasi terutama itu. Jangan lupa minum. Dalam berkendara itu kan kadang-kadang kalau asik itu udah nggak minum apa itu. Terlewatkan kan, Terlewatkan lewat itu. saat harus Harus minum. 2-3 jam harus Maksimal istirahat. 3 jam. Nah, kalau Pak Indar nih, Ya. Pak Indar gimana Pak Indar? Pengalaman touringnya Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia nih Pak. Ini. Sahabat kita lagi Terus ya ya, wawancara terus. kayaknya. Silakan, Nah. Pak Indar. Kalau Pengalaman touring. saya, Silakan Pak. silakan. Alhamdulillah. Ya, ini Pak Yarul nih. Wah, teman. Aduh, lanjut aja. Saya kan udah Di situ nggak Biar apa-apa. kelihatan. udah saya Beda. mah udah Ini masalahnya. lagi rekam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya gitu. Gimana? Kalau pengalaman saya ya selama ini memang ikut komunitas yang berisikan masuk beranggotakan anak-anak muda juga. Anak gitu. muda juga di Jogja. Di YNCI YNCI. Cirebon. Ini saya kan sebagai Pengurus. pembina. Ush. Karena anak muda saja saya tua sendiri jadi Oh, iya. dituakan. 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 Di pembina. Mengenai pengalaman, Nah, pengalaman ya memang idealnya itu 2 sampai 3 jam itu memang harus istirahat. Memang kalau ada juga ya yang touring itu sendiri, lah itu saya juga pernah sendiri itu bener-bener pengen cepet nyampe gitu, sampai berapa jam tidak istirahat. Ya itu sebetulnya kita sudah punya ukuran lah ya, fisik itu kita harus minum, harus apa, itu kadang-kadang terlewatkan. Nah, itu yang sangat membahayakan ya. Nek kesukaannya memang kita itu di perjalanan itu yang memang asik bener. Saya pernah lewat dari Bayah sampai selatan ya, sampai Bayah. Ciletuh, sampai Grand Canyon, Pangandaran, waktu sama istri itu bermalam di Pangandaran. Iya. Ya.
asik bener itu lewat jalur selatan itu. Untuk daerah Jawa Barat sudah terkoneksi jalan itu udah beton. Baru sampai Cilacap itu agak terputus ini ya, harus lewat tengah lagi. Kalau ini kecepatan ideal touring itu berapa? Kecepatan itu Yang bisa menikmati tadi itu loh Pak. Kadang-kadang kan di 50 60 70 itu udah cepet Pak. Benar. Udah harus ada konsentrasi di bawah 60 lah ya. 60 udah maksimal. Tapi kadang-kadang karena ya jiwanya masih muda ini wah, pengennya cepet-cepet aja. Tapi kalau menikmati 50 60 itu ideal. Ideal ya. Iya, kita menikmati lah Pak ya. Kalau itu kan nggak nikmati alam kalau. Belas aja apa yang dilihat gitu. Jadi kecepatan ideal touring itu ya 50 60 km per jam. Itu lebih bagus. Apalagi kalau rombongan itu kita cepat-cepat kelincahan pengemudi kan beda-beda Pak ya. Motorik kalau kata Pak Herul motorik. Kita Melatih motorik. Bisa istilahnya apa itu menyalip itu dengan lincah, tapi kan beda lagi dengan yang lain. Situasi jalan juga itu pengaruhnya besar, kelincahan. Ya. Nah tadi itu kan kita bicara sukanya ya. Ya. Nah ada nggak kira-kira kalau bukan duka sih ya, kalau duka kan terlalu melankolis ya. Apa namanya kendala lah. Kendalanya itu apa Pak? Ya, di touring itu yang udah dialami nih. Oke Pak Idar dulu lah. Kalau saya alhamdulillah memang kendala itu selama ini nggak terlalu berat ya. Biasanya berkaitan dengan alam. Alam, hujan. Cuaca itu memang pengaruhnya yang bikin capek itu kalau harus ngelepas apa itu mantel itu tuh apalagi yang alam ya. Itu bikin hambatan juga itu. Iya. Kalau dari motornya Pak? Nah itu juga pengaruh. Kalau juga. ada nggak pengalaman yang kira-kira nggak bisa dilupain lah kendala itu atau duka itu ya tanda kutip ya? Motornya gitu. Motornya kalau saya sendiri alhamdulillah mogok gitu. Belum pernah ya. Cuman saya waktu lewat jalur selatan itu pernah pakai ban yang sudah ada tambalannya 3. Mantap juga. Tapi alhamdulillah tidak menjadi hambatan waktu itu. Ya aja, lancar-lancar aja gitu. Jadi kalau dari motor mah Prepare-nya itu. Bulannya touring, prepare kendaraan itu harus benar-benar. Nawa itu kalau kata Pak Tawak ya. Apa itunya ya? Iya. Nawa itu Persiapan soal hodi. benar kesehatan motor itu. Iya. Kalau yang ini, kalau tadi kendala yang paling ada nggak kira-kira yang kayak kesasar gitu Pak ya? Rombongannya udah kemana kita? Kadang-kadang gini, saya juga pernah ngerasain juga. Kencangnya di belokan, ini belok kanan apa kiri apa lempeng ini. Jadi kita kan feeling. Kadang-kadang saya berhenti Pak di ada tigaan itu. Mas tadi ngeliat yang touring nggak? Yang mana ya? Bingung kan itu diem mana ya? Yang mana Pak? Yang pakai jaket-jaket gitu? Nggak lihat ya Pak. Nah ini pernah nggak jadi gitu Pak? Saya pernah waktu Kesasar gitu. Itu waktu ke Cisaat pertama ya, sebelum ada jembatan baru tuh ya, jembatan gantung baru ya. Waktu ke perumahan Pak Irma Hasan itu ya. Itu saya udah duluan. Kata saya, kok nggak nongol-nongol? Begitu balik lagi nggak ada rombongan. Nah, dia nanya ke entah tukang ojek atau apa, Pak kesana tuh yang jaket kayak gini, iya kesana. Disusul nggak ada juga. Akhirnya kan sendiri tuh. Ketemu? Nggak ketemu. Ketemu udah masuk Cibadak. Berapa lama itu? Ya selama perjalanan dari Bogor itu ya, setelah apa itu Sirat apa tuh? Waduh, mencar. Itu tuh. Tapi saya punya guidance waktu itu ngeprint apa? Peta. Ngeprint peta ya. Belum pakai Google, saya masih dari apa? Kertas, Dari laptop print. Akhirnya pakai itu, jadi akhirnya ketemu jalan raya lagi yang ke Sukabumi itu. Ketemunya di mana? Ketemunya itu setelah mau ke Cibadak itu. Itu loh Satu. Itu apa? Pas itu memang kondisi jalan Sukabumi Bogor tuh lagi macet-macetnya memang. Karena pernah kesasar itu duduk aja itu. Itu mau masuk ke arah ke rumah Pak Irma Hasannya harusnya yang sebelah sini, yang sebelah sini. Udah jauh masuk, udah malam itu maghrib. Balik lagi bukan.
Kalau Pak Indar pernah itu Pak kesasar itu Pak? Atau terpisah dari rombongan itu? Kalau kesasar pernah waktu ke itu, tapi nggak jauh sih, nggak jauh dari rombongan begitu ini, karena saya di depan itu ada yang duluan, saya ikut, saya pikir ya itu jalurnya, ternyata rombongan itu belok ke kiri gitu. Pak Indar lurus? Saya lurus gitu, karena di depan itu ada jaket yang sama, mungkin karena warnanya sama aja kali ya. Oke. Itu saya ngikut, saya pikir di depan itu temen, rupanya mungkin karena warnanya sama aja dari kejauhan, dia entah kemana, akhirnya balik lagi. Tipnya supaya nggak kesasar tuh gimana? Nah, itu Atau tipnya? Kalau rombongan memang, kalau ini kan memang ada apa isinya itu sweeper, Harus ada sweeper ya? dan memang yang khusus. memang harus disiplin sih. Kalau memang ditunjuk jadi leader paling depan, ya si anggota itu kalau bisa ya jangan sampai menyalip yang paling depan. Itu kuncinya. Di belakang juga harus sweeper ya? Ada super paling enggak 2 gitu. Terus yang di belakang itu ya memang konsisten gitu, menjaga anggotanya itu kalau ada kendala ini ya harus memberitakan yang di depan, biar Di setiap pertigaan juga kalau bisa ya berhenti dulu. Berhenti dulu, Nggak iya. ada pertentangan yang Jangan. kira-kira Kadang-kadang kan bikin kita bingung. kayak unil teng belok kanan langding dong Ya. Iya kan? kita maklum lah, kita udah Oh, daerah orang kita pada tahu ya. Kadang-kadang orang bensinnya habis saja, mudah-mudahan tahu-tahu belok, nah itu kan, padahal yang depan iya. nggak tahu kalau di Ini penting Pak, belakangnya masalahnya kan itu. kalau kita touring luar kota jauh ya. Jadi bensin itu prepare dulu ya Pak Erul ya. Jadi sebelum berangkat tuh full Pakai air tank. putih aja Pak, sama kopi Pak. Oh iya, kopinya Iya. belum di Nggak usah Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya udah kopi ini. Oh, sekarang apa? Ya harusnya yang merasa udah berkurang sekali ya kira-kira tuh ini nyusul dulu tuh sebetulnya ke rider Depan. Iya. kasih isyarat bahwa kita mau ke pom bensin. Ya. Itu baiknya sih seperti itu. Jadi Ya, yang memang depan akan rata-rata diarahkan- kesasar atau apa itu karena memang seperti itu ya. Jadi belok ke pom bensin tanpa informasi, ya, tanpa informasi. apalagi dia posisi di belakang, udah repot itu. Makanya kemarin saya usul pakai teknologi itu HT itu sekarang. Namanya kepada teman-teman yang akan touring minggu depan ya atau tanggal 30. Gimana Pak? Itunya. Saya kebetulan tidak bisa Ikut. mengiringin Ya, ya. nggak apa-apa. Selama Jadi jalan semoga perjalanannya lancar dari berangkat sampai pulang. Tapi pasti lancar lah, kondisi sekarang Amin, masih amin. agak agak sepi ya, karena anak-anak udah masuk sekolah. Tapi biasanya Semuanya balapan. menikmati perjalanan itu yang utama, tidak saling menyalip. tidak sering balap-balapan. Ikuti aturan yang sudah ditetapkan. Amin. Itu saja. Tuhan ini RBL. Nah, ikutin aturan aja. Ya kan ya Pak ya. Tuh. Jadi kalau kita coba untuk ini, ikutin aturan di city riding itu kata Pak Indarto, ya udah kita nikmati, Ya. nikmat gitu. Mantap. Ini ya, kalau dari pengalaman saya selama ini, artinya terutama dalam kecepatan harus konsisten dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Terus pada saat pulang, nah pas saat pulang ini biasanya orang cepet-cepet karena pengen nyampe ke rumah masing-masing. Itu biasanya agak balap-balapan. Ya, mudah-mudahan sih tidak akan tercerai-berai apa kalau masih jauh, kalau udah masuk dalam kotanya sendiri sih nggak masalah itu. Itu aja. Makasih Pak Dodo ya. Pak Dodo, Pak Indar, atau Pak Herul. Oke, siap. RBLK solid. Oke. Kompak. Ini awal video saya YouTube. Ini masih fotonya.